Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan insya Allah selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya ingin berbagi pada kajian pagi hari ini dengan satu tema, baik janji Allah Subhanahu wa taala atau jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan bahwa Allah tidak akan menimpakan musibah kepada hamba-hambanya yang beriman, dan Allah jamin Allah akan selalu tambah karunia kepadanya. Amin. Sebentar saya akan share di layar. Raihlah jaminan dari Allah bahwa Allah tidak akan menimpakan musibah dan jaminan selalu menambah karunia terhadapmu. Bapak Ibu sekalian, ada 3 amalan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir yang tercantum di dalam Al-Quran, yang apabila salah satunya saja dijaga, Allah berikan jaminan bahwa Allah tidak akan menimpakan musibah kepada yang bersangkutan. Dan jaminan kedua, dengan amalan itu Allah akan selalu menambah karunia kepadanya. Nah, 3 amalan ini insya Allah sesungguhnya telah kita tunaikan, dan memang Nabi SAW telah menjadikan 3 amalan ini, baik dipahami oleh kita atau tidak dipahami oleh kita manfaatnya, Nabi sudah menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari bagi umatnya. Karena Nabi tahu, maka Nabi SAW ajarkan ini dalam suatu amalan keseharian yang setiap hamba yang beriman pasti dia telah melakukan paling tidak 3 amalan ini dalam seharinya beberapa kali ulangan. Tetapi alangkah besarnya karunia bila amalan tersebut bukan sekedar dilakukan tetapi tanpa dipahami. Apabila amalan tersebut dilakukan dengan benar-benar memahami dan meyakini jaminan dari Allah SWT, pasti Allah tidak akan menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya.
Di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila seorang hamba mendapatkan karunia dari Allah atas jaminan Allah karena kemurahannya, karena kasih sayangnya atau rahmatnya, maka hendaklah hamba itu bergembira. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kalau kita mendapatkan karunia Allah dan ditambah bahwa karunia itu diberikan Allah karena kasih sayangnya, bukan karena murkanya, bukan karena istidratnya, maka bergembiralah. Banyak karunia Allah yang telah limpahkan kepada kita. Umur, sehat, rizki, perkawanan, itu semuanya adalah karunia Allah. Dan apabila karunia ini yang diberikan Allah, diberikannya kepada hambanya dengan kasih sayang dan rahmatnya, barulah kita layak untuk bergembira. Tetapi bila karunia itu saja belum dipastikan adanya rahmat Allah dalam karunia itu, maka belum layak seseorang itu bergembira. Karena boleh jadi karunia itu bagian dari istidrat dari Allah semata. Ya, kalau bahasa Jawanya dilulu saja. Na'udzubillah min dzalik. Sehat tapi makin jauh dari agama. Diberikan rizki yang banyak, makin jauh dari agama. Tentu ini bagian dari istidrat. Tapi bila ia makin sehat, makin dekat dengan agama, makin banyak ibadahnya, punya banyak kawan, makin dekat dengan agamanya, punya rizki, makin taat dengan agamanya, mengamalkan apa yang diperintahkan agamanya, maka itu pertanda bahwa karunia yang diberikan Allah kepadanya adalah karunia yang diikat dengan rahmat Allah. Maka ayat ini menjelaskan, jika engkau telah memastikan bahwa karunia yang kau terima dikaruniakan Allah atas rahmatnya, barulah kamu bergembira. Hendaklah dengan itu mereka bergembira. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Allah bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah diikat dengan rahmatnya, bukan dengan murkanya, bukan karena azabnya. Dan Allah dengan rahmatnya itu akan selalu menambahkannya, karunia yang dilimpahkan kepada hamba. Imam Ibnu Katsir menyebut ada 3 amalan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah memohon ampun atas hilaf dan salah. Jaminan tersebut, Bapak Ibu, tercantum di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka minta ampun. Kalimat yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka minta ampun. Inilah yang menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya merupakan jaminan dari Allah. Bila amalan istighfar ini dilakukan oleh si hamba, mustahil Allah menimpakan musibah atau azab kepada hamba tersebut. Sebaliknya, jika hamba melakukan istighfar, justru Allah akan menambah
karunia itu, menjaga karunia-Nya dan menambahkannya baginya. Bahkan Allah firmankan Allah akan karuniakan tanpa terputus. Terus menerus dilimpahi karunia oleh Allah SWT kepada hamba tersebut. Yaitu Allah firmankan dalam surat Hud ayat ketiga. Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat padanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, yakni beristighfar, astaghfirullahaladzim. Lengkapnya dalam ayat ini perintahnya adalah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hendaklah kamu minta ampun kepada Allah, kepada Tuhanmu, dan bertobat padanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Ini jaminan dari Allah yang kedua. Selain tadi yang pertama, jaminannya Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka minta ampun. Kalau seorang hamba mohon ampun, astaghfirullahaladzim, terus-menerus dia sampaikan, Allah tidak akan menimpakan musibah. Sebaliknya, justru Allah akan menambah kenikmatan karunia bagi hamba itu terus-menerus tanpa putus sampai ajalnya tiba. Dia Allah memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Surat Hud ayat ketiga. Ini oleh Imam Al-Katsir disebutkan sebagai jaminan pertama. Allah tidak memerintahkan hal-hal yang berat untuk mendapatkan jaminan ini, tapi perbanyaklah istighfar kepada Allah. Nabi SAW telah menjadikan istighfar ini bagian dari kehidupan kita, yakni umatnya sehari-hari. Nabi yang menyisipkan bacaan sholat, di dalamnya ada istighfar. Di antaranya adalah bacaan di antara duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah aku. Jadi pasti setiap mukmin umat Nabi SAW yang sholat, dia setiap hari mohon ampun kepada Allah. Paling tidak berapa itu? Kalau dia sholat fardu saja subuh 2 kali. Duhur 4 kali. Jadi setiap hari dia beristighfar paling tidak ada 17 kali istighfarnya. Yaitu duduk di antara dua sujud. Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Itu ada kalimat permohonan ampun kepada Allah, yakni istighfar. Oleh karenanya Bapak Ibu, Nabi SAW juga menganjurkan hendaklah setiap mukmin setiap harinya paling tidak dia beristighfar berulang. Ya, Nabi mencontohkan dalam hadis disebutkan Nabi ada 70 kali istighfar setiap hari. Dalam riwayat yang lain disebutkan 100 kali Nabi beristighfar setiap hari. Untuk apa? Untuk mendapatkan jaminan dari Allah bahwa Allah tidak akan mengazab hambanya yang minta ampun, dan Allah akan selalu menambah karunia-Nya bagi hamba yang meminta ampun. Kita perhatikan, saya akan ulang ayat ini, surat Hud ayat 3. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Nah, ini bisa disampaikan dalam kalimat zikirnya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Berarti kita mohon ampun, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, dan kita bertobat padanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia, yakni Allah, akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan.
Inilah Bapak Ibu jaminan dari Al-Quran tentang amalan agar kita selalu mendapatkan limpahan karunia dan terhindar dari musibah azab. Berkaitan dengan istighfar ini juga dipertegas dalam ayat surat Nuh ayat 10-12 di mana disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya bahwa ada seorang laki-laki mengadu kepada Hasan Al-Basri tentang kegersangan bumi. Maka Imam Hasan Al-Basri ini adalah seorang tabi'in, murid para sahabat Nabi SAW. Imam Hasan Al-Basri memberi nasihat, menyuruhnya beristighfar. Perbanyaklah istighfar. Kemudian ada orang lain lagi yang mengadu kepadanya tentang kemiskinan. Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan kepadanya beristighfarlah. Ada orang lain mengadu kepada Allah agar ia memberikan anak, agar dikaruniai seorang anak. Imam Hasan Al-Basri menasehati beristighfarlah. Ada orang lain yang mengadu tentang kekeringan kebunnya. Juga hal yang sama, kalimat perintah beristighfarlah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Maka seorang sahabatnya dari Imam Hasan Al-Basri berkata, yakni Ar-Rabi bin Sabih, banyak orang yang mengadu bermacam-macam perkara. Anda selalu saja memerintahkan beristighfarlah. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri, tetapi sungguh Allah telah berfirman dalam surat Nuh ayat ke-10-12. Yang bunyi ayatnya sebagai berikut. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalim wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. yakni beristighfarlah kamu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya jika kamu lakukan itu, yakni beristighfar, Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, yakni menghilangkan kekeringan dan kemarau atau kegersangan. Dan membanyakkan harta dan anak-anak. Membanyakkan harta yakni rizki. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula dalamnya untukmu sungai-sungai. Inilah karunia Allah dari berbagai sisinya dibuka oleh Allah dengan istighfar. Mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Allah menjanjikan terbukanya berbagai pintu karunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Abu Dawud menyampaikan, siapa saja yang membiasakan diri dengan istighfar, Allah akan menjadikan jalan keluar baginya pada setiap kesulitan, memberi pemecahan pada setiap kebingungan, dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karenanya, mari kita raih jaminan Allah ini, bahwa Allah tidak akan murka kepada hambanya yang beristighfar. Dan justru Allah akan membuka pintu kelapangan, pintu karunia kepada hambanya yang beristighfar. Ini jaminan pertama. Selanjutnya Bapak Ibu, jaminan yang kedua adalah perintah bersyukur. Imam Nukatsir menukilkan dua ayat yang memberikan jaminan semacam senada dengan jaminan istighfar tadi. Yang pertama surat An-Nisa 147 dan yang kedua surat Ibrahim ayat 7. Kita simak dua ayat ini Bapak Ibu. Ayat yang pertama An-Nisa 147.
Mengapa Allah akan mengazabmu jika kamu bersyukur dan beriman? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum la in syakartum wa amantum. Tidak mungkin bagi Allah mengazabmu jika kamu bersyukur dan beriman. Ini juga jaminan bahwa Allah tidak akan menimpakan azab atau berupa musibah yang Allah berikan kepada hamba itu karena murkanya apabila hamba itu bersyukur dalam keadaan beriman. Jaminan yang pertama Allah tidak menurunkan azabnya. Dan jaminan yang kedua dalam surat Ibrahim ayat ke-7 ini, apabila kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Allah akan tambah-tambah nikmat itu kepada hambanya yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, inilah jaminan kedua. Jaminan pertama istighfar, jaminan kedua adalah bersyukur. Jaminan ini sekali lagi tidak sulit bagi hamba untuk mengamalkannya. Dan juga dalam setiap hari, Nabi telah menyisipkan amalan ini bagi umatnya tanpa kita menyadarinya. Seperti dalam sholat, Nabi sudah sisipkan bacaan. Sami Allahu liman hamidah, mesti dijawab atau dibaca lanjutnya adalah Rabbana walakal hamd. Bagimu segala pujian. Ini adalah bagian bentuk syukur. Juga setelah sholat, kita diajarkan dengan zikir bacaan Alhamdulillah. Selain Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Juga bagian dari bentuk syukur. Hanya saja banyak orang mengamalkannya tanpa dia sadari bahwa Allah telah menurunkan jaminan. Dan tentu kita akan semakin kuat untuk mengamalkannya dengan memahami dan meyakini jaminan Allah. Maka jangan kita lupakan dan lalaikan amal syukur kita kepada Allah. Karena amal syukur inilah yang menjaminkan kita tidak tertimpa musibah dan kita selalu ditambah, dijaga dan ditambah karunia-Nya kepada kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah mentoladani Nabi SAW, mencintai Nabi dan memperbanyak baca salawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi firman Allah ini disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Nabi disuruh mengatakan kepada umatnya, katakanlah kepada umatmu, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yakni ikutilah Nabi. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga apabila kita mengikuti Nabi, mentoladani Nabi, merujuk kepada Nabi SAW, ini diantara wasilah untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa. Dan apabila dosa diampunkan seperti tadi, amalan istighfar. Dan Allah mengasihi. Kalau Allah sudah mengasihi, maka Allah akan limpahkan karunia dengan kepengasihannya terhadap hamba. Lebih lanjut dalam ayat surat Al-Anfal ayat 33. Khususnya bagian pertama atau kalimat pertama dari ayat ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu Muhammad berada di antara mereka.
yakni Muhammad Nabi SAW ada di antara kita. Bila Nabi berada di antara kita, Allah tidak akan menurunkan azab. Lalu bagaimana Nabi SAW kan sudah tiada? Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang ayat di atas. Bahwa kedekatan yang dimaksud dalam ayat di atas bukanlah kedekatan jarak fisik saja. Akan tetapi kedekatan kepada Nabi secara hati, yakni mencintainya. Menghadirkan namanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghormatinya. Menjadikannya suri toladan. Dan sering mengucapkan salawat untuknya. Nah, dalam keseharian umat Nabi Muhammad SAW ini juga telah ditetapkan oleh Nabi bahwa umatnya setiap hari pasti membaca salawat. Karena salawat ini bagian dari rukunnya sholat. Dalam tahiyat akhir dan tahiyat awal ada bacaan salawat Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu wajib dibaca setiap sholat. Sehingga jaminan Allah ini, baik yang pertama tadi adalah istighfar. Dan yang kedua bersyukur. Serta yang ketiga membaca salawat ini. Telah Nabi jadikan sebagai amalan bagi umatnya setiap hari. Sekali lagi, walaupun kita telah melaksanakan ini setiap hari, tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa 3 amalan itu sesungguhnya datang dari Allah di dalam Al-Quran sebagai jaminan untuk kita terhindar dari musibah azab dan mendapatkan penjagaan serta tambahan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan salawat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi. Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allah yang memerintahkan kita bersalawat, dan sebagaimana pernah saya sampaikan, salawat ini adalah satu-satunya perintah Allah yang Allah awali dengan memberikan contoh, yaitu menjelaskan bahwa Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi, sudah bersalawat kepada Nabi, dan mengajak kita untuk mengikuti apa yang telah dilakukan Allah dan dilakukan para malaikatnya, bersalawat kepada Nabi. Jadi sesungguhnya salawat kepada Nabi manfaatnya tidak kepada Nabi sesungguhnya. Karena bagi Nabi sudah cukup salawat dari Allah. Ditambah dengan salawat seluruh malaikat. Lalu kenapa Allah perintahkan di sini? Allah mengajarkan adab, dan manfaat adab ini kembali kepada yang melakukan. Siapa yang menghormati, maka dia akan dihormati. Ini pernah kita bahas bahwa Allah
akan menyikapi hamba sesuai dengan amal hamba terhadap sesamanya. Allah akan menyikapi hamba sesuai amal hamba terhadap sesamanya. Siapa yang melapangkan akan dilapangkan. Siapa yang menghormati akan dihormati. Siapa yang mengasihi akan dikasihi. Dalam hadis disebutkan, siapa yang mengasihi di dunia, maka Allah akan mengasihinya. Siapa yang menolong akan ditolong. Hukum ini Allah telah jadikan dalam kehidupan manusia di muka bumi. Dan siapa yang bersalawat memenuhi perintah Allah kepada Nabi ini, maka disebutkan dalam hadis, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali, serta menghapus 10 kejelekan. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, sesungguhnya bila hajat manusia itu tidak terincikan, maka cukup baginya hanya membaca salawat. Karena bila ia membaca salawat, Allah akan mengucapkan doa salawat ini kepada hamba yang bersalawat 10 kali. Jadi kalau Allah yang menyampaikan salawat kepada si X, pasti, kata Ibnu Qayyim, hamba tersebut akan Allah cukupkan kesejahteraannya. Allah akan cukupkan perlindungannya. Karena bila Allah yang mengucapkan salawat, maka bukan mengandung doa, tapi adalah pemberian. Tapi kalau hamba mengucapkan salawat, itu merupakan doa kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan, kemuliaan. Tapi kalau Allah yang mengucapkan, maka adalah bentuknya pemberian, yakni karunia. Dengan kata lain, mengacu pada hadis Nabi SAW ini, barang siapa bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan melimpahkan karunia kepada hamba itu sebanyak 10 kali. Nah, inilah dengan salawat, selain Allah jamin dalam ayat tadi surat Al-Anfal ayat 33, sekali-kali tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang kamu Muhammad berada di antara mereka. Dengan kita mengucapkan salawat yang berulang, Allah menganggap Nabi beserta kita. Nabi berada dalam hati dan pikiran kita. Yang dengannya Allah tidak akan menimpakan musibah. Dan Allah juga balas dengan ucapan selawat 10 kali kepada orang yang mengucapkannya. Maka maknanya adalah Allah mencukupkan karunia kepada hamba yang mengucapkan salawat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Inilah yang digarisbawahi oleh Imam Ibnu Katsir yang juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada amalan ringan yang Allah jadikan sebagai penjamin atau jaminan terhadap hamba yang melakukannya. Jaminannya sama untuk 3 amalan itu. Yang pertama, Allah jamin Allah tidak akan menurunkan azab. Dan jaminan yang kedua, Allah akan tambah karunia-Nya dengan salah satu dari 3 amalan. Alangkah hebatnya realisasi dari jaminan ini bila 3 amalan itu sekaligus kita jaga setiap harinya. Bukan saja dari amalan yang Nabi SAW telah jadikan dalam ibadah sholat kita. Sekali lagi, karena istighfar, Nabi telah masukkan dalam ibadah sholat kita. Membaca salawat, Nabi telah masukkan dalam bacaan sholat kita.
Bacaan alhamdulillah juga Nabi telah masukkan dalam sholat kita. Baik di dalam sholatnya atau dalam zikir pasca sholatnya. Akan tetapi hendaklah kita memperbanyak 3 macam amalan ini dalam keseharian kita secara khusus untuk memantapkan ikhtiar kita dalam meraih jaminan Allah ini. 2 jaminan sekaligus. Jaminan Allah tidak akan menimpakan azab atau musibah, dan jaminan Allah senantiasa menjaga dan menambah karunia-Nya kepada kita. Sekali lagi 3 amalan tersebut adalah perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemudian perbanyak kalimat syukur nikmat kepadanya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian yang ketiga, perbanyak membaca salawat. Karena membaca salawat bagian dari perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu sekalian, itulah 3 amalan yang tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjadi sebab atau wasilah turunnya jaminan yang sangat kita butuhkan. Kita sangat butuh bahwa Allah hindarkan kita dari berbagai musibah. Dan kita sangat butuh bahwa Allah akan menjaga karunia untuk kita dan keluarga dan selalu menambahkannya. Maka jangan remehkan 3 macam amalan yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Inilah Bapak Ibu yang dapat disampaikan dalam kajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan. Silakan Mbak Mia. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz dan rombongan yang ada di Mekah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah juga menimpakan berkah dan rahmatnya untuk para ulama kita, tim Thoibatora dan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Pak Ustadz terkait dengan amalan-amalan hati tadi. Bagaimana menyikapinya misalnya kalau kita berzikir atau mengucap alhamdulillah tapi sambil melakukan yang lain. Maksudnya kadang hati kita tidak di situ gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi untuk mengisi kekosongan hati kita atau lisan kita berzikir, tapi kadang kita sedang melihat apa itu bagaimana ya Pak Ustadz? Apakah bisa dikategorikan seperti itu? Terima kasih. Baik. Ya, di dalam surat Al-Imran Allah SWT berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Nah, dari ayat ini dijelaskan oleh para ulama bahwa zikir itu ada 3 levelnya. Zikir itu ada 3 levelnya. Level yang pertama, zikir hanya dengan lisan. Ya, seperti hanya menyebut tadi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dia dapat pahala karena lisannya berisi kebaikan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian level yang kedua, zikir dengan lisan yang khusyuk hatinya. Kalau tadi ketika ada orang yang berzikir alhamdulillah, 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 hatinya juga kemana-mana, nggak khusyuk. Ya, dia tidak khusyuk hatinya.
Bahkan tidak paham boleh jadi. Apa yang diucapkan tidak paham. Nah, itu level kedua. Level ketiga adalah zikir dengan lisan yang khusyuk dan bersanding dengan pikirnya. Seperti ketika seseorang bepergian, misalnya contohnya, atau mendapatkan satu berita tentang karunia Allah yang dia terima. Maka saat itu dia berpikir, Masya Allah, ini besar sekali karunia ini. Kemudian dia berzikir dengan lisannya, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, yang dia pahami sebagai bagian ucapan terima kasih kepada Allah. Dan pikirannya tersambung dengan nikmat yang dia terima itu. Maka zikir semacam ini adalah zikir yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Itu peringkat yang ketiga yang sangat tinggi. Imam Ibnu Qayyim pernah menyampaikan bahwa ada seorang yang berzikir dengan kalimat subhanallah sekali saja menenggelamkan pahala orang yang berzikir subhanallah 1000 kali bahkan. Kalau dia berzikir subhanallah, 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 subhanallah 1000 kali, tapi tidak hadir pikirannya, bahkan tidak paham itu bacaan apa yang dia baca. Ya, sedangkan yang sekali baca subhanallah dia ucapkan ketika dia menyaksikan suatu keindahan alam yang dia takjub atas keindahan itu. Kemudian muncul dari lisannya pujian subhanallah indahnya, maka pahalanya menenggelamkan zikir dengan nada yang sama atau kalimat zikir yang sama yang diulang 1000 kali. 1000 kali. Nah, begitu Bu Mia. Oleh karenanya, semisal astaghfirullahaladzim, kadang ucapan zikir astaghfirullah ini ketika kita tidak dalam keadaan sholat, ya, tidak dalam sholat, ya, maka lebih bagus karena akan menyambungkan hati kalau kita ucapkan dengan kalimat ampunilah aku ya Allah, ampunilah saya ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Aku mohon ampun. Kenapa? Karena kalimat-kalimat itu boleh jadi menghujam dengan paham pengertian yang apa namanya kita pahami benar. Jadi ucapan kita itu benar-benar seperti sedang berinteraksi bermunajat dengan Allah dengan makna yang kita paham. Dibanding dengan astagfirullah, 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 kita nggak masuk dalam pikiran kita kecuali berpikir setelah tadi, oh astagfirullah itu saya mohon ampun. Tapi dalam ucapan perulangan itu tidak menghujam ke dalam hati. Coba dirasakan Bapak Ibu. Dengan ucapan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dengan ucapan ya Allah ampunilah saya. Ya Allah aku mohon ampun ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Coba dirasakan. Ya. Nah itu penjelasan para ulama kurang lebihnya semacam itu. Bumi ya. Iya, baik Pak Ustadz. Jadi mungkin di awalnya kita bahasa Arab, selanjutnya kita bisa menetapkan atau menghujamkan dengan bahasa Indonesia, begitu ya Pak Ustadz ya? Iya, Dan artinya yang menghubungkan antara hati ya, dan pikiran. Kita ya nyambung. Dan lebih baik menghadirkan kualitas daripada memperdulikan kuantitas ya Jumlah. Ustadz ya. Iya. Iya, betul. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiron. Makasih Mbak Lili. Terima kasih Mbak Mia. Silakan Pak Arta. Belum ada lagi Pak Ustadz. Silakan Bu Sofi, Bapak silakan Ibu. Bu Sofi.
Belum Baik. ada lagi Pak Ustadz. Baik, kalau tidak ada lagi, mari sama-sama Ya, Pak. kita Suara saya belum amalkan. masuk tadi, Pak. Oh iya, Oh, iya. silakan Bu. Iya, Sofi. ini Silakan Bu belum Sofi. di-mute. Iya, nih maaf, terima kasih Ceng Lili, Pak Farhat. Gini, kalau ada itu ya acara-acara umpamanya dalam perkawinan, dalam yang istilahnya acara yang membahagiakan lah untuk orang-orang yang punya acara itu. Terus pada waktu itu kita itu mencoba untuk mengingat dengan zikiran yang astagfirullah dengan ataupun alhamdulillah, dan tentu kita langsung ini loh Pak, mencucurkan air mata gitu loh. Lihat ada pernikahan begitu, teringat yang macam-macam begitu. Itu ternilai nggak Pak? Dinilai nggak yang seperti itu? Ya itu tadi, karena zikirnya itu menjadi zikir yang kesatuan antara lisan, hati, dan pikiran. Kan menyatu di situ, sehingga kita bisa tersentuh hati, menangis itu karena tersambungnya antara pikiran, hati, dan lisan. Ya, itu. Pernah saya sampaikan dari seorang ulama Ibnu Hajar atau Imam Hasan al-Basri, yang beliau punya teman, dia sedang sholat, kemudian temannya ini sujud panjang, kemudian beliau setelah selesai disampaikan, saya ini kalau sholat sudah sujud panjang, tapi bacaan saya tidak selama bacaanmu dalam sujud. Apa sih yang kamu baca dalam sujud tadi? Temannya itu kemudian berkata, sungguh aku tidak membaca dalam sujudku tadi. Tapi begitu lama, karena aku berpikir berapa rakaat yang aku sudah lakukan. Apakah aku berikutnya itu tahiyat untuk salam atau berdiri lagi dalam sholat. Nah artinya di situ sebenarnya fenomena lama, kuantitas itu tidak menentukan. Ya. Tidak menentukan. Yang menentukan adalah tersambungnya antara lisan amalan itu dengan hati dan pikirannya. Kalau menyatu, tadi seperti Bu Sofi sampaikan, sampai dia meresapi, menangis, dan sebagainya. Nah, maka itu zikir yang luar biasa nilainya. Sekali saja dia ucapkan Alhamdulillah, menenggelamkan bacaan zikir yang sama ribuan kali. Begitu Bu Sofi. Iya Pak ya. Jadi kita ini harus ini ya Pak ya, belajar terus agar pada suatu saat yang kita mengalami peristiwa apapun, terus langsung kita bisa zikir masuk gitu ya Pak ya. Ini latihannya luar biasa ya Pak. Terus latihan terus nih, kelihatannya kan kadang-kadang ada peristiwa apa juga kita umpamanya kok diem aja, kok nggak mengucapkan gitu ya kira-kira. Jadi belajarnya nih kita nggak bisa ini ya Pak ya, nggak bisa berhenti nih. Jadi pelatihannya maksud saya. Pokoknya menyikapi setiap fenomena yang terjadi di sekitar kita dengan zikir-zikir semacam itu. Dan itu juga termasuk mohon ampun untuk peristiwa-peristiwa yang lalu ya dengan zikir itu gitu kan Pak ya. Nah, iya, bisa ya istighfar tadi. Iya, ya Pak. Terima kasih Pak. Aduh, terharu kalau dengarkan begitu tuh. Ya, terima kasih Pak Farhat Ceng Lili. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Sofi. Belum ada lagi Pak Ustadz? Deh boleh udah disebut iya, nama saya nggak enak kalau nggak di ini. Tadi nggak sengaja, maaf ya, nggak sengaja kebuka namanya ke unmute. Jadi disebut deh nama saya. Saya tanya ya Ustadz ya. Ya silakan Pak. Pertama saya bersyukur Ustadz sehat walafiat. Habis selesai umroh, seger banget kelihatannya, tapi lagi sendiri ya. Kasihan Ustadz satu kamar sendiri. Harusnya saya temenin ya Ustadz. Kemudian kedua Ustadz, itu kan banyak zikir-zikir yang dilakukan oleh kebanyakan kita gitu ya. Zikir di Al-Maksurat Ustadz. Atau zikir-zikir yang Ustadz sebut tadi lah secara praktis. Kalau itu dilakukan secara berjamaah Ustadz, itu sesuatu yang lebih baik lagi kah? Atau yang boleh-boleh saja Ustadz? Makasih Ustadz. Baik. Ya, berzikir boleh sendiri, boleh berjamaah. Ya. Dibolehkan, tidak
tidak ada larangan. Baca Quran boleh sendiri, boleh berjamaah dan sebagainya. Seperti halnya sholat boleh sendiri, boleh berjamaah. Tentu berjamaah ada kebaikannya, ya ada kebaikannya. Karena akan menutupi kekurangan dari satu komunitas itu, dari komunitas zikir. Seperti misalnya ketika kita tawaf, kita zikirnya bersama. Boleh jadi ketika zikir tawaf itu atau sa'i kita bersama, ada satu yang lengah, ada urusan, tapi karena komunitas atau rombongan itu tetap berzikir, itu pendapat para ulama, zikir rombongan itu selama anggota rombongan tidak berpaling, maka pahalanya sama seperti membaca bersama semuanya. Ya. Kan bisa saya di dalam rombongan tawaf atau sa'i itu, ada yang karena suatu hal akhirnya dia terlengah dari zikirnya itu, atau salah mengucapkannya. Maka dengan rombongan itu akan menutupi ya, yang dinilai rombongannya itu. Semua yang masuk rombongan mendapatkan nilai yang sama. Nah itu diantara manfaatnya. Begitu Pak Atta, jadi tidak masalah. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lain, mungkin saya cukupkan. Salam dari Kota Suci Mekah untuk semuanya. Semoga Allah karuniakan kesempatan untuk bisa selain waktu mendapatkan kesempatan mengunjungi kembali Kota Suci Mekah dan Kota Suci Madinah. Amin. Dari saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.